Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera buat kita semuanya. Saudara-saudari, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, apa kabarnya Bapak Ibu? Saya harap dan saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih karunia yang masih Tuhan berikan buat kami. Kami dapat memulai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang menghantarkan kami di minggu yang baru untuk kami boleh berkarya, beraktivitas di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melanjutkan semua aktivitas kami, biarlah kami mendengarkan firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu lah yang selalu meneguhkan iman percaya kami. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di awal pekan hari ini, hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, tepatnya kita sudah memasuki masa Advent yang ketiga. Yaitu yang tertulis dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ingat hamuma akan mangulu hok kamu. Napa buahon hatani debata Tuhamu. Ujung ni perdalanan nasida maber kamu. Jalatiru hamuma hapor siaon nasida. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang berbahagia, yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, siapakah yang dimaksud dengan pemimpin dalam ayat ini? Tentu yang dimaksud itu adalah mereka yang mengajarkan firman Tuhan dengan setia. Kalau kita bisa golongkan, itu berada pada para majelis pertohonan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita tidak lupa juga, dan jangan lupa bahwa guru sekolah minggu itu juga sebagai pemimpin yang menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak mulai sejak dini, mulai sejak anak-anak. Siapakah lagi, yaitu mereka yang membimbing jemaat dalam kebenaran dan doktrin yang benar. Kebenaran yang daripada Allah dan doktrin yang benar yang tidak menyimpang dari apa yang Allah kehendaki. Siapakah lagi, yaitu mereka yang menjadi teladan di dalam kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu. Jadi mungkin masih banyak lagi yang bisa kita katakan siapakah yang dimaksud dengan pemimpin, tapi minimal inilah yang bisa mengawali renungan kita pada hari ini. John Calvin mengatakan, Bapak Ibu, pemimpin yang sejati adalah mereka yang membawa jemaat kepada Kristus, bukan kepada diri mereka sendiri. Maka menghormati pemimpin rohani kita itu bukan berarti mengkultuskan mereka.
Bapak Ibu, tetapi menghargai peran mereka dalam membimbing kita pada kebenaran, membawa kita pada jalan kebenaran, menuntun kita mengenal kebenaran itu. Itulah kenapa kita atau dalam konteks ini dinasehati supaya menghormati atau mengingat para pemimpin rohani kita. Bukan berarti kita harus mengkultuskan mereka, tetapi kita menghargai peran mereka yang telah membimbing kita, membawa kita kepada jalan kebenaran. Lalu, apakah tanda pemimpin yang setia dalam mengajarkan firman Tuhan? Tandanya adalah Bapak Ibu, yaitu mengajarkan seluruh kebenaran firman Tuhan itu tanpa kompromi, tanpa harus ketika firman Tuhan keras, itu dia tidak berani memberitakannya. Tetapi kendati pun firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua, seorang pemimpin rohani itu harus berani untuk memberitakannya, mengajarkannya, karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan tidak mencari popularitas, tetapi setia pada panggilan Tuhan saja. Lalu menggembalakan jemaat dengan kasih dan ketegasan di dalam doktrin. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari, pemimpin rohani yang sejati bukanlah mereka yang menghibur jemaat, tetapi mereka yang dengan setia memberitakan kebenaran meskipun itu tidak populer. Saudara-saudara. Lalu kita lihat ada kata tadi di sana, perhatikanlah akhir hidup mereka. Paulus mengajak jemaat untuk melihat bagaimana pemimpin mereka itu mengakhiri hidup mereka. Di akhir hidup mereka, dia ajak. Apa arti akhir hidup mereka dalam konteks ini? Bapak Ibu saudara-saudari, artinya adalah kesetiaan mereka hingga akhir di dalam memberitakan Injil. Tetap setia sampai akhir hidupnya dalam pemberitaan Injil. Kehidupan mereka yang mencerminkan iman sejati serta keteguhan mereka dalam menghadapi penderitaan dan mungkin itu sampai pada penganiayaan. Maka dari itu saudara-saudari, dimanapun kita berada yang terberkati, dari Ibrani pasal 13 ayat 7 ini ada beberapa pelajaran yang sangat penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang pertama, hormatilah. Saya rasa tidak salah memakai kata hormatilah pemimpin rohani kita yang setia kepada firman Tuhan. Karena jangan hanya menghormati mereka karena popularitas, tetapi hormatilah pemimpin rohani kita karena kesetiaan mereka kepada Injil. Karena ketika kita menghormati pemimpin rohani kita yang setia dalam pemberitaan Injil, itu sama juga dengan kita menghormati Tuhan Allah. Lalu yang kedua, saudara-saudara, teladani iman mereka di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah orang Kristen yang tidak hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaku dari firman Tuhan. Inilah yang mungkin menjadi perenungan Bapak Ibu saudara-saudari. Mari kita coba untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman saja.
Lalu yang ketiga, ini juga tidak kalah penting. Dukunglah pemimpin rohani Anda. Dukunglah mereka dalam doa dan dalam pelayanan mereka. Karena seorang pemimpin rohani, Bapak Ibu, itu membutuhkan dukungan jemaat, membutuhkan doa dari jemaat agar dia dapat terus menggembalakan dengan baik, agar dia dapat terus dengan setia, kuat, dan bertahan di dalam pemberitaan Injil. Jadi jika jemaat tidak memberikan dukungan, tidak memberikan doa untuk pemimpin rohaninya, ya siapa lagi? Ya, kalau kekuatan selain doanya, doa para jemaat yang dikembalakan itu juga sangat dia butuhkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kekasih dalam Kristus Yesus, dukunglah pemimpin rohani Anda dan teladanilah iman mereka di dalam kehidupan kita sendiri. Karena setiap firman yang diberitakan di dalam kebenaran dan di dalam doktrin yang benar, itulah yang berasal dari Tuhan. Maka ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Tuhan kepadamu, dan contohlah iman mereka. Jadilah pelaku firman Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar firman. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita awali hari ini dengan memohon kekuatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memampukan kita, memberikan pengharapan yang baru, keteguhan yang baru, menjalani masa-masa Advent yang ketiga ini. Berharaplah selalu hanya kepada Tuhan Allah yang dapat menyelamatkan kita. Jangan putus harapan dan jangan berharap pada dunia ini, tetapi berharaplah hanya kepada Tuhan Allah, karena hanya Dialah yang akan menyelamatkan kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, akan kebenaran firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Biarlah kami bersama-sama di dalam keteguhan iman, pribadi lepas pribadi, mengingat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, dan mendoakan mereka, dan meniru teladan yang telah mereka contohkan di dalam kehidupan pelayanan mereka, sehingga itu juga menjadi role model di dalam kehidupan para jemaat Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan, dan berkatilah firman-Mu sehingga firman-Mu itu dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun aktivitas mereka, pergumulan apapun yang mungkin sedang dihadapi oleh seluruh setiap jemaat Tuhan, tolong Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan mereka. Peliharalah mereka seperti biji mata Tuhan. Kasih setia Tuhan yang selalu kami andalkan dan kami harapkan dalam kehidupan kami. Bapa Sorgawi, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memuji nama Tuhan yang agung dan mulia. Kami sambut hari ini dan kami berangkat untuk melakukan aktivitas kami di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.